Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Indra Negara dengan NRP 1930101140. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan produk yang sudah kami riset, yaitu adalah produk Indomie. Bagaimana kita tahu produk ini sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia. Karena hal tersebut menarik perhatian saya dan teman saya untuk meriset produk ini. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama itu adalah profil perusahaan, lalu yang kedua itu adalah pengenalan produk Indomie, yang ketiga pangsa pasar mie instan di Indonesia, lalu yang keempat itu ada alasan mengapa Indomie bisa menjadi market leader, yang kelima ada strategi marketing, dan yang terakhir itu ada target pasar dari Indomie. Baik, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP didirikan pada 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan, divisi penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, pemegang saham pengendali. Kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Sedangkan pabrik perusahaan dan anak usaha berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Induk usaha dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah INDF, di mana INDF memiliki 80,53% saham yang ditempatkan di sektor penuh ICBP. Sedangkan induk usaha terakhir dari ICBP adalah First Pacific Company Limited atau FP Hong Kong. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, Indofood CBP bergerak di bidang produksi mie dan bumbu penyedap, produksi makanan kuliner, makanan ringan, minuman, nutrisi dan makanan khusus, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Eristanti Kusandar, NRP 19301153. Apa sih yang kalian ketahui tentang produk yang diproduksi oleh PT Indofood? Mari kita simak. PT Indofood merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi, antara lain mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus serta minuman. Adapun produknya sebagai berikut. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood seperti 1. Mie instan, yaitu bermerek Indomie, Supermie, Sarini, Popmie, dan lain-lain. Ada juga makanan ringan seperti Citato, Kitela, Citset, dan lain-lain. Yang ketiga, ada produk minuman seperti Ichi Ocha, Cafeta, Club, dan lain-lain. Ada juga yang keempat, yaitu nutrisi dan makanan khusus seperti Promina, Sun, GoFit, dan Goel. Banyak di antara merek-merek tersebut memiliki posisi pasar yang signifikan di Indonesia, didukung oleh kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen selama bertahun-tahun. Sebagian besar produk-produk tersedia di seluruh Nusantara. Selain di Indonesia, produk-produk tersebut juga hadir di lebih dari 60 negara di dunia, antara lain Amerika Serikat, Australia, Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum menjadikan istilah genetik yang menunjukkan kepada mie instan. Mie instan ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1969. Indomie sendiri diproduksi dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972 dengan varian rasa ayam dan udang. Pada fase pertumbuhan, pada tahun 1982, Indomie meluncurkan varian rasa baru, yaitu rasa kari ayam. Diikuti pada tahun 1983, varian mie goreng dikeluarkan. Tahun berikutnya, perusahaan PT Sanmaru Food Manufacturing Co. dibeli oleh PT Sarimi Asli Jaya. 3 tahun kemudian, Popmie diluncurkan, mie instan dalam wadah cup, diluncurkan untuk pertama kalinya dengan rasa ayam dan bakso. Indomie merupakan produk mie instan yang diproduksi sejak tahun 1972 oleh PT Sanmaru Food Manufacturing yang sekarang diproduksi oleh PT Indofood CBP Super Makmur. Adapun varian Indomie dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982 varian rasa ayam dan udang. Yang kedua ada tahun 1987 mulai dalam kemasan cup dengan varian ayam dan bakso. Pada tahun 2005 ganti kemasan yang menjadikan pemenang sebagai Guinness World Record. Tahun 2006 Indomie goreng kriuk. Tahun 2009 Indomie goreng spesial, ayam bawang, ayam spesial, kaldu ayam, soto mie. Tahun 2010
berevolusi menjadi kemasan jumbo, dan tahun 2011 Indomie goreng rendang, tahun 2012 Indomie goreng cabai hijau, tahun 2013 Taste of Asia, yaitu resep tom yum, bulgogi, dan laksa. Bisa kita lihat pangsa pasar mie instan di Indonesia. Yang pertama itu masih diungguli oleh produk Indomie dari Indofood CBP Sukses Makmur. Lalu yang kedua itu ada mie sedap dari PT Wings Food. Yang ketiga juga sama dari PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu dengan produknya Sarimi. Dan yang terakhir itu ada Gagas 100 dari PT Jakarta Tamu. Saya Rini Widianingsih akan menjelaskan alasan Indomie mengapa menjadi market leader. Yang pertama, varian rasa yang banyak, dan jika diamati secara seksama, dari Indomie ini memiliki banyak varian rasa, mulai dari varian rasa Indomie kuah, Indomie goreng, varian rasa kuning Nusantara, varian rasa hype abis, dan varian Indomie Premium Collection yang tak tertandingi oleh brand mie instan lainnya di Indonesia. Dan juga membuat banyak orang memilih aneka varian rasa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, responsif terhadap kompetitor. Indomie bisa dibilang tidak terjebak di zona nyamannya, sehingga ketika ada produk mie instan baru di pasaran, dari Indomie pun selalu mengeluarkan varian rasa baru yang serupa. Di setiap tahunnya selalu ada varian rasa yang baru dari Indomie, sehingga membuat para penggemar Indomie tak mudah berpaling pada brand mie instan lainnya. Kemudian ada yang ketiga, adaptasi dengan zaman. Suksesnya Indomie ini di pasaran tak lepas dari adaptasi dengan zaman. Hal ini terlihat rasa Indomie akhir-akhir ini ikut membuat tren mie pedas yang sedang dinikmati oleh banyak kalangan. Selain itu, rasa Indomie yang akhir-akhir ini seringkali terinspirasi dari makanan yang sedang viral, mulai dari ayam geprek, seblak, dan juga spaghetti bolognese yang menjadi cita rasa baru Indomie beberapa tahun belakangan ini. Ada yang keempat, cita rasa yang khas. Bukan hanya strategi marketingnya saja yang membuat Indomie bisa menjadi raja mie instan di pasaran. Rata-rata, rasa yang ditawarkan oleh Indomie ini memiliki rasa yang enak dan gurih. Selain itu, varian rasa pedasnya yang masih enak dinikmati, meskipun ekstra pedas untuk segi mie instan yang bisa dibilang cukup khas, sehingga tak heran bila Indomie ini digemari oleh banyak kalangan. Strategi marketing Indomie yang pertama adalah tagline-nya yang khas. Tagline Indomie memang sering terngiang-ngiang di benak berbagai kalangan, apalagi kalau bukan Indomie seleraku. Tagline pakai sejak tahun 1982 ini secara konsisten, bahkan sampai saat ini mampu membuat merek Indomie menjadi lebih akrab di telinga masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengeksplorasi varian rasa yang baru. Walaupun rasanya yang standar seperti mie goreng, mie kuah rasa ayam bawang, dan mie soto saja sudah menjadi favorit banyak orang, namun Indomie terus berinovasi di dalam menyajikan varian rasa yang berbeda. Yang ketiga, menciptakan Warmindo atau warung Indomie. Warmindo menjadi salah satu ajang branding di berbagai daerah. Untuk menunya, walaupun tetap ada pilihan yang lain, namun Indomie seolah menjadi tuan rumahnya. Nah, hal ini mendorong ekstensi Indomie terus mengalami perkembangan. Yang keempat, kolaborasi dengan produk lain. Supaya tetap relevan dan mampu menggaitkan pasar secara luas, tak jarang produk ini berkolaborasi mulai dari produk sesama makanan seperti Citato, produk fashion seperti Nike, maupun distro lokal lainnya.